Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Dan semoga kita semua kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita ada yang sakit, keluarga kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amalan-amalan kita. Semoga Allah membukakan hati kita semuanya. Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran, Allah mudahkan kita menyampaikan Quran, dan semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Yang saya muliakan jamaah pengajian Al-Furqan pagi Ahad. Semoga kita semua dibukakan oleh Allah hatinya. Allah berikan kita ilmu yang berkah. Ilmu yang semakin membuat kita takut kepada Allah. Ilmu yang semakin membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sifat-sifat ahli surga di dunia. Nah, di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana sifat-sifat orang-orang yang sekarang sudah menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang dimaksud ini adalah umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka sudah dijamin jadi ahli surga. Umatnya Nabi Musa alaihissalam yang mereka juga sudah dijamin menjadi ahli surga. Nah, sifat-sifat mereka ini Allah ceritakan di dalam Quran. Tujuannya buat apa? Agar jadi pelajaran buat kita. Agar kita tahu, agar kita bisa mengikutinya. Nah, itu tujuan kenapa Allah ceritakan kembali di dalam Al-Quran sifat-sifat ahli surga. Nah, dari beberapa sifat-sifat ahli surga itu apa saja yang Allah ceritakan? Mari kita lihat Quran suratnya 51, surat Az-Zariyat. Ayatnya 15 sampai 19. Quran 51 ayatnya 15 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim
haqqul lisaili wal mahrum. Yang artinya Quran surat Az-Zuriyat atau surat 51 ayat 15 sampai ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan ada orang miskin yang tidak meminta. Di dalam ayat ini ada 5 Allah kisahkan, Allah ceritakan lagi sifat-sifat ahli sorga itu. Nah, kalau kita pengen jadi ahli sorga, minimal kita harus punya sifat yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Yang pertama Allah katakan orang-orang yang bertakwa itu kelak akan berada di taman-taman sorga. Jadi yang pertama sifat, takwa itu sifat. Takwa itu akhlak. Takwa itu perbuatan, perilaku selama dia hidup. Nah, bagaimana, apa itu takwa dan apa kendaraan yang akan membawa kita kepada derajat takwa? Nanti kita bahas. Yang jelas insya Allah semuanya dari kalangan atas sampai kalangan bawah, semuanya udah punya kendaraannya, tinggal mau atau tidak naikinnya. Yang kedua, sifat Allah, sifat ahli surga yang Allah ceritakan di dalam ayat ini, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sebelum itu katanya sebelum maksud jadi ahli surga, mereka di dunia itu adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Ya, kalau kita pengen jadi ahli surga, pilihan yang kedua, kita harus jadi orang baik. Harus senang berbuat baik. Tidak boleh hitung-hitungan masalah kebaikan. Kalau ada orang yang pengen jadi ahli surga tapi hitung-hitungan masalah kebaikan, maaf, kata nenek dulu, seperti pungguk merindukan bulan. Kalau orang malas berbuat baik tapi dia pengen jadi ahli surga, syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat ahli surga selama dia hidup di dunia, Allah kisahkan lagi, mereka sedikit tidur pada malam hari. Jadi ahli surga itu kalau malam hari habis waktunya untuk beribadah kepada Allah. Amalannya nanti kita bahas. Kemudian di ayat yang ke-18-nya, dan pada akhir malam mereka bermohon ampun kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja di dalam Quran surat 48 di ayat yang kelima, itu ayat itu turun berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Bayangkan Nabi yang udah dijamin masuk surga saja istighfarnya dalam riwayat bermacam-macam. Ada yang 70, 80 sampai 100. Itu khusus untuk istighfarnya saja. Belum istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermajlis. Rabbir firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Istighfarnya pada saat bermajlis beda. Berbeda lagi istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat duha. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berbeda lagi. Orang yang udah dijamin surga banyak bertobat atau bermohon ampun. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita pengen jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertobat atau beristighfar. Yang terakhir amalannya. Kalau kita pengen jadi ahli Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-19-nya di dalam harta mereka ada hak orang miskin meminta dan tidak meminta. Maksudnya kalau kita pengen jadi ahli surga harus senang sedekah, Pak. Orang kikir tapi pengen jadi ahli surga tidak bisa. Harus senang sedekah. Nah, melihat orang yang senang sedekah itu seperti apa? Ya seperti di dalam ayat ini. Prinsipnya minta tidak minta kasih. Yang minta kasih tidak minta kasih. Jadi kalau misalnya ada orang yang berprinsip nunggu ada orang minta baru dikasih, bagus. Tapi belum tentu hari ini bertemu dengan orang yang minta. Belum tentu besok ketemu dengan orang minta. Berarti tidak sedekah. Makanya berprinsiplah kalau kita ingin jadi ahli surga harus senang sedekah. Caranya minta, tidak minta, udah kasih. 5, Allah kisahkan di dalam ayat ini. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama sifatnya takwa. Takwa itu akhlak, takwa itu perbuatan orang selama hidup di dunia. Nah, apakah takwa itu dan apa kendaraan agar kita menjadi orang bertakwa? Yang pertama syaratnya kalau kita pengen menjadi orang bertakwa minimal 3 dulu. Yang pertama, kendaraan takwa itu yang pertama Al-Quran. Makanya insya Allah kita semua udah punya. Kendaraan yang akan membawa kita kepada derajat takwa dan akan diantarkan kepada derajat takwa itu yang pertama Quran. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, sepeninggalanku kata Nabi,
Kalian tidak akan pernah tersesat sekali lagi kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya dua inilah kendaraan kita untuk menuju derajat takwa itu. Tinggal pertanyaannya, mau atau tidak kita naik ke kendaraan ini. Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh, siapa yang selamat? Yang naik ke dalam kapal itu. Naik yang ke atas kapal itu. Orang-orang yang tidak naik ke kapal itu, maka dia tidak ada jaminan untuk selamat. Begitu juga dengan kita. Al-Quran dan Sunnah itu adalah kendaraannya. Nah, siapa yang naik ke atas kendaraan ini, maka insya Allah dia akan sampai kepada derajat tujuannya, salah satunya takwa. Nah, pertanyaannya, karena kendaraannya itu adalah Al-Quran, yang kedua kendaraannya hadis Rasulullah SAW, bagaimana cara kita mengendarainya? Minimal ada 3 caranya. Yang pertama, dekati Quran. Karena kendaraan yang pertama adalah Quran. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, harus tahu isinya. Nah, orang yang punya 3 ini, ya caranya, dia dekatin Quran, dia baca Quran, dia paham isinya, berarti dia sudah dalam perjalanan takwa. Minimal udah dalam perjalanan, tapi belum nyampe. Ya, kalau ada jamaah, karena dia udah janji hari ini mau datang, kita telepon. Pak, udah di mana? Udah di jalan. Belum nyampe itu, Pak. Orang yang dekat dengan Quran, rajin baca Quran, paham isi Quran, itu baru dalam perjalanan belum sampai. Nah, kenapa harus dekat dengan Quran? Kenapa harus rajin baca Quran? Kenapa harus tahu isi Quran? Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayatnya 1 dan 2. Surat Al-Baqarah ayatnya 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Takwa, tolong Pak Ustadz dibaca, ada angka kecilnya, takwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Iya, yang pakai Al-Quran, diangkat di kata takwa itu ada angka kecilnya, angka 5. Itu definisi takwa. Di situ dijelaskan kalau yang pakai Al-Quran, takwa itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Inilah orang yang disebut takwa. Orang yang bertakwa yang akan sampai kepada derajat takwa itu orang-orang yang selama hidupnya setiap apa saja yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan, dia mengerjakan semampunya. Tapi apabila dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Orang yang selama hidupnya 50 tahun, 60 tahun dia berhasil seperti ini, insya Allah dia akan sampai kepada derajat takwa. Belumlah bisa dikatakan takwa kalau kita cuma rajin ibadah saja, rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa, tapi masih melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Belumlah dikatakan takwa kalau kita rajin ibadah, tapi masih melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ada ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, ada orang yang rajin, pandai, bahkan termasuk ahli ibadah, tapi satu pun amalannya tidak ada yang ditimbang. Itu berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW yang kata Nabi, ada umatku nanti yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut, membawa seluruh amalan-amalannya, tapi habis semuanya dipotong. Kenapa? Selama hidupnya juga rajin bermaksiat kepada Allah. Artinya belum bisa dikatakan takwa kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, rajin, tapi masih juga rajin melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, si fulan rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin sedekah dan semuanya. Tapi ya Rasulullah, kami tidak aman dari lisannya. Apa kata Nabi? Dia jadi ahli neraka. Yang bertanya nanya lagi, ya Rasulullah, tapi dia rajin ahli ibadah, dia jadi ahli neraka. Subhanallah. Artinya tidak cukup Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau baru pandai melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, belumlah sampai kepada derajat takwa. Makanya sama-sama perintah. Sholat, ngaji itu perintah, tapi jangan lupa larangan juga itu perintah. Bedanya, yang satu Allah minta kerjakan, yang satu Allah minta jangan kerjakan.
Itu saja bedanya. Sama-sama menghasilkan pahala. Kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita haji dapat pahala, betul. Tapi pada saat kita punya kesempatan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita mampu melakukannya, kita punya kesempatan, dan kita bisa mengendalikannya, pahalanya tidak tanggung-tanggung. Dalam Quran surat Az-Zumar, balasannya berapa pahalanya? Tanpa batas. Karena sabar definisi di dalam Quran ada 3. Sabar melakukan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Sabar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pahalanya tanpa batas, Pak. Nah, artinya karena definisi orang takwa itu kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tentu kita butuh pengetahuan dalam 2 hal ini. Kita harus tahu apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita juga harus tahu apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita cuma tahu perintah saja, berarti nanti campur aduk kebenaran dengan kebatilan. Makanya kadang-kadang ada yang masih udah rajin sholat, rajin ngaji, masih jabat tangan dengan ipar. Kenapa? Padahal haram hukumnya. Faktor pertama, karena itu tidak tahu. Salah satunya, rajin sholat, rajin ngaji, tapi dengan ipar salaman. Udah sholat, udah rajin, tapi tidak mampu nutup aurat. Kenapa? Faktor pertama, ketidaktahuan. Yang kedua, memang sami'na wa asaina. Artinya dua-dua ini harus terrealisasi. Bukan hanya melaksanakan perintah saja. Karena definisi orang yang menjadi bertakwa itu orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, pengetahuan dalam 2 hal ini sangat kita butuhkan karena kita pengen naik kepada derajat takwa itu. Dan caranya bagaimana? Makanya di dalam ayat yang kedua ini Allah memperintahkan, jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya. Kenapa? Karena Al-Quran hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran yang akan membimbing, yang pertama. Al-Quran yang akan membawa kita. Al-Quran yang akan menunjukkan kita kepada derajat takwa. Makanya syaratnya tadi harus dekat dengan Quran, rajin baca Quran, harus tahu isi Quran. Nah, kenapa harus tahu isi Quran? Karena seluruh apa yang Allah perintahkan itu ada dalam Quran. Seluruh apa yang Allah larang itu ada di dalam Quran. Silahkan baca artinya. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Tinggal simpulkan. Seluruh apa yang Allah larang itu ada di dalam Quran. Makanya syarat yang pertama, kendaraan yang pertama yang akan membawa kita kepada derajat takwa, itu adalah Al-Quran yang pertama. Makanya Al-Quran hudal lil muttaqin. Seluruh apa yang Allah perintahkan, seluruh apa yang Allah larang, semuanya ada di dalam Quran. Walaupun bahas hukum, makanan, akhirnya kesimpulannya nanti haram dan halal. Membahas pakaian, ada pakaian takwa, ada pakaian setan. Akhir dari keputusannya haram dan halal, boleh dan tidak. Apapun yang dibahas, pasti ujung-ujungnya haram dan halal, boleh dan tidak, hak dan batil. Artinya, kalau kita membaca Quran Arab dan artinya, maka mulai ketemu kesalahan-kesalahan kita. Mulai bertemu dengan kekurangan-kekurangan kita selama ini. Makanya perlu kita garis bawahi, kalau kita belajar Quran, kita sedang belajar pokok-pokok Islam. Minimal pokok Islam itu ada di dalam Quran. Yang kedua nanti hadis Rasulullah SAW. Makanya kalau kita belajar Quran itu kita sedang belajar pokok. Pokoknya Islam semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya setelah kita dekat dengan Quran, rajin baca Quran, mulai kita baca artinya, nanti mulai ketemu salahnya kita. Yang selama ini wuduk dari siku ke tangan mulai berubah, wuduknya mulai dari tangan ke siku. Yang selama ini berwuduknya dari kaki sampai ke mata kaki udah berubah, mulai dari jari-jari kaki sampai ke mata kaki. Selama ini dari dengkul. Ada perubahan. Dengan adanya kita mulai mengetahui isi Al-Quran, kita sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Mulai bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Minimal pokok-pokok Islam. Coba lihat, lanjutkan lagi Quran surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayatnya 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil, yang benar dan yang salah. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Syarat agar kita menjadi orang yang bertakwa tadi minimal kita punya 3. Dekati Quran, baca Quran. Yang ketiga harus tahu isi Quran. Karena dengan tahu isi Quran kita minimal mengenal pokok-pokok Islam. Nah, dengan kita tahu isi Quran di dalam ayat ini, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Quran. Injil turun di bulan Ramadan, Taurat turun di bulan Ramadan, Zabur turun di bulan Ramadan, suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim juga. Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Nah, makanya bulan Ramadan itu dikenal juga bukan sebagai terkenal bulan puasa saja, tapi juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Nah, untuk apa Al-Quran itu di dalam ayat ini sebagai petunjuk? Ada petunjuk sholat, ada petunjuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau ada petunjuk di dalam Al-Quran tentang puasa, nanti Allah jelaskan bagaimana cara berpuasa. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai petunjuk dan penjelasan. Kalau ada perintah, misalnya sholat khusyuk dalam Al-Quran, nanti Allah jelaskan bagaimana cara sholat khusyuk. Makanya Quran itu petunjuk plus penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi kalau ada petunjuknya, nanti ada penjelasannya. Nah, termasuk hadis Rasulullah SAW itu adalah penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran yang kedua dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian di dalam ayat ini, selain Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penjelasan, Al-Quran itu juga untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Makanya kita harus tahu isinya. Kita harus tahu minimal terjemahnya. Dengan adanya kita tahu terjemah Al-Quran, kita pandai mendidik anak. Mulai tahu cara bagaimana kita mendidik anak. Minimal terjemahnya. Kalau kita mulai tahu terjemah Al-Quran, kita mulai tahu cara berbakti dengan orang tua dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Tahu, oh ternyata berbakti dengan orang tua itu seperti ini. Dengan kita tahu terjemahnya, kita bisa membedakan apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah. Kemana kita berimpak, kita tahu. Kemana kita zakat, kita tahu. Minimal terjemahnya. Nah, selain dari itu Allah katakan di dalam ayat ini, kalau kita tahu terjemah Quran, kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan adanya kita tahu isi Quran, minimal terjemahnya, kita bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Makanya kembali ke tema tadi, orang yang sudah mulai dekat dengan Quran, kalau dia sudah rajin baca Quran, kalau dia sudah mulai tahu isi Quran, maka dia sudah dalam proses perjalanan menuju takwa. Tapi belum sampai. Dengan adanya kita tahu isi Quran, selain kita memang akan dibimbing, ditunjukkan kepada jalan takwa itu, kita akan diantarkan langsung kepada derajat takwa, itu tujuan utamanya. Dengan kita tahu isi Quran, kita bisa membedakan mana jalan orang yang soleh, mana jalan orang yang salah. Dengan tahu isi Quran. Makanya Al-Quran itu kalau kita paham isinya, minimal terjemahnya, maka Quran itu akan menjadi pagar diri buat diri dan keluarga besar. Kenapa pagar diri dari apa? Pagar diri dari ajaran yang salah tapi ngaku benar. Yang mengaku ajaran-ajaran bukan Islam tapi dia ngaku-ngaku Islam.
Yang kata Rasulullah SAW, Islam itu akan terbagi menjadi 73 golongan. Yang satu golongan langsung masuk surga, yang 73-nya transit. Kalau bisa kita cari kendaraan yang langsung, jangan yang transit. Nah, untuk membedakan dari 73 golongan ini kita butuh ilmu. Kita butuh pengetahuan, sudah nampak. Ada orang Islam itu sendiri yang menghalalkan ndak pakai hijab, ndak apa-apa katanya. Itu kelompoknya dia ngaku benar itu. Kalau dia omongin salah ndak mau. Dia Islam. Menurut kelompok dia itu benar dan ndak salah ndak. Nah, untuk membedakannya kita butuh pengetahuan, terutama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, makanya dengan tahu kita isi Al-Qur'an, maka Qur'an itu akan menjadi pagar diri buat kita. Dari apa? Dari ajaran-ajaran yang sesat tapi ngaku benar. Kenapa? Karena dengan tahu isi Quran, kita bisa membedakan mana jalan orang yang soleh, mana jalan orang yang salah. Coba buka Quran surat 6 ayatnya 55. Surat yang ke-6 ayat 55. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Yang artinya, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Dengan kita tahu isi Quran, minimal terjemahnya. Kita tidak bisa dibohongin. Kita tidak kena Allah-Allahan dari ajaran-ajaran yang salah tapi ngaku benar. Kenapa? Kalau kita tahu isi Quran, kita bisa membedakan mana jalan orang yang soleh, mana jalan orang yang salah. Makanya selain kita akan dibimbing kepada tujuan kita takwa tadi, dengan tahu isi Quran, kita Al-Quran itu akan menjadi sebagai pagar diri kita masing-masing. Sekalipun ajaran itu salah, dia ngaku-ngaku benar, kita tidak akan tertipu. Karena kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena kita tahu mana yang soleh, mana yang salah. Nah, di dalam ayat ini demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran. Agar kata Allah terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh. Bukan hanya itu. Dan kita juga bisa melihat dengan jelas mana jalan orang-orang yang berdosa dengan tahu isi Quran. Tidak bakal ketipu. Tidak mudah ketipu. Makanya Quran kalau kita tahu isinya, dia akan menjadi pagar diri dari ajaran-ajaran yang salah ngaku-ngaku benar. Pertanyaannya, apakah kalau kita sudah dekat dengan Quran sudah jadi orang takwa? Jawabannya belum. Apakah kalau kita sudah rajin baca Quran hatam 1 hari 2 kali hatam 3 kali hatam, apa udah jadi orang takwa? Juga jawabannya belum. Apakah kita sudah tahu isi Quran dari Al-Fatihah sampai Anas kita sudah jadi orang takwa? Memang jawabannya belum. Tambah satu lagi. Apakah kalau kita sudah hafal 30 juz Quran, hafal Arabnya, hafal artinya, apakah kita sudah jadi orang takwa? Jawabannya belum. Tapi paling tidak sudah 4 langkah kita menuju jalan takwa. Tinggal 1 langkah lagi. Kalau yang udah dekat, udah rajin baca, udah paham isinya, syukur-syukur hafal 30 juz. Kalau enggak hafal 30 juz, ya minimal juz amma, juz 30. Kurang-kurang juga boleh. Tapi 4 ini tidak menjamin kita menjadi orang yang bertakwa. Tinggal 1 langkah paling tidak, ada 5 langkah. Apakah kalau ada orang yang mau memulai untuk menjadi orang bertakwa, bisa enggak langsung ke nomor 3? Enggak bisa. Dia harus mulai pendekatan dulu. Karena tidak gampang mendekatkan seseorang ke dalam pengajian. Tidak gampang untuk mendekatkan seseorang ke Al-Quran. Sulit, butuh waktu, butuh hidayah. Kadang-kadang ada orang yang dari pagi sampai sore tidak ada kegiatan, kita ajak ngaji. Tante ngaji yuk. Apa katanya? Pengen sih, katanya tapi. Besok-besok ajak lagi, ayo tante ngaji yuk. Pengen sih, katanya tapi. Susah untuk dekatin ke Quran. Butuh waktu, butuh proses. Makanya bersyukurlah orang-orang yang sudah dekat dengan Quran. Beruntunglah orang-orang yang sudah rajin baca Quran. Beruntunglah orang-orang yang punya waktu untuk mendalami, memahami isi Al-Quran. Karena paling tidak sudah 3 langkah, tambah 1 langkah. Kalau hafal Quran berarti 4 langkah dia menuju takwa. Tinggal 1 langkah lagi. Apa 1 langkah untuk menjadikan kita menjadi orang takwa? Hafal Quran tidak menjadikan kita orang-orang bertakwa.
Paham isi Quran tidak menjadikan kita jadi orang-orang takwa. Dekat dengan Quran, sering menghatamkan Quran tidak menjadikan kita orang-orang takwa. Apa satu langkah yang menjadikan setelah 4 ini kita lakukan? Buka Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ayatnya 171. Surat 7 Al-A'raf. Satu langkah setelah 4 langkah tadi menuju takwa. Satu langkahnya Quran surat Al-A'raf. Ayatnya 171. Wa iznataqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatu wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah 4 langkah, 1 langkah menuju takwa, hafal 30 juz belum tentu menjadikan dia jadi orang takwa. Sering menghatamkan Quran, paham isi Quran belum menjamin dia menjadi orang bertakwa. Dekat dengan Quran juga tidak menjamin dia menjadi orang bertakwa. Tapi paling tidak sudah 4 langkah, tinggal 1 langkah. Apa 1 langkah untuk menuju takwa setelah 4 kita miliki? Di dalam ayat ini, di akhir ayat ini, Allah berfirman, peganglah dengan teguh apa yang Allah berikan kepadamu. Kemudian Allah minta, ingatlah selalu dan amalkan apa saja yang tersebut di dalamnya, agar kamu jadi orang takwa. 4 tadi belum menjamin. Sudah paling tidak udah 4 langkah, tinggal 1 langkah. Amalkan apa yang tersebut di dalamnya. Bukan hanya perintah, tapi apa saja yang tersebut di dalam. Kalau dia yang tersebut itu berupa amalan yang harus kita kerjakan, maka kerjakan semampunya. Tapi yang kedua, kalau ada yang dilarang di dalamnya juga kita amalkan, tapi jangan kerjakan. Sama-sama perintah. Tapi yang kerjakan, satu jangan kerjakan. Hukum baik itu perintah Rasulullah SAW semuanya, yang larangan. Kalau yang perintah itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Kalau perintah. Tapi kalau larangan hukumnya semuanya wajib. Tidak ada yang sunnah larangan. Kalau perintah ada yang sunnah, boleh tidak kita kerjakan perintah? Senin Kemis boleh, yang tidak mau tidak apa-apa. Kalau perintah betul, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kalau larangan, tidak ada yang wajib, tidak ada yang sunnah, semuanya wajib. Bahkan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan surat Al-Hasr, apabila aku perintahkan, kata Nabi, kerjakan semampunya. Tapi kalau aku larang, langsung tinggalkan. Haram hukumnya, kalau yang dilarang. Tidak ada hukumnya sunnah. Yang pertama udah kita bahas, sampai ke tata caranya dan kendaraannya. Jadi orang yang mampu, ya, 5 langkah-langkah ini tadi dekat, baik Quran maupun hadis, membaca, paham, ya. Syukur-syukur ada yang hafal, kemudian amalkan di dalamnya, maka kita insya Allah akan sampai kepada derajat takwa itu. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Yang nomor 2 tadi, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Ini kalau kita baca tafsirnya, yang di surat 51 ayat 16, orang berbuat baik itu dalam penafsirannya orang-orang yang minimal mengerjakan yang fardu. Karena orang baik itu sesuai dengan surat 51 ayat 16 itu di penafsirannya ada tingkatan-tingkatan orang baik. Tingkatan yang paling pertama, nomor 1, orang yang baik itu adalah orang bertakwa. Sesuai dengan penafsiran ayat itu. Jadi orang takwa, artinya yang nomor 1 udah kita bahas, yang tadi takwa. Itulah orang yang nomor 1 yang akan menjadi nomor yang terbaik. Nah nanti ada lagi di bawah takwa. Dia juga termasuk golongan orang-orang baik.
tafsir Quran surah 51 ayat 16 tadi. Nah, siapa mereka itu? Minimal mengerjakan yang fardu. Maka dia akan mendapatkan nomor 2 orang yang baik. Orang yang mengerjakan yang fardu itu dia dapat gelar nomor 2 terbaik. Penafsirannya nanti boleh buka surat 51 ayat 16 itu tadi. Nah, yang akan kita batas berarti yang nomor 2 karena nomor 1 udah kita bahas. Pertanyaannya, siapakah orang baik itu yang mengerjakan yang fardu tadi? Karena di zaman baru ikrar masuk Islam mengucapkan syahadat. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa kewajibanku setelah Islam?" Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu. Puasa, zakat, kalau udah mampu haji. Yang bertanya nanya lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Adakah yang lainnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada lagi kecuali kalau kamu mau yang sunnah." Artinya betul, ada ayatnya dalam Quran. Kalau kita pengen jadi orang yang baik, minimal kita mengerjakan yang fardu. Setelah syahadat, salat 5 waktu, puasa, zakat, haji kalau udah mampu. Nah, barometer melihat orang baik itu bukan di puasa. Melihat orang baik itu bukan di haji, tapi di salat 5 waktunya. Apa perbedaan antara yang wajib-wajib? Kalau nanti pas di bulan Ramadan, insya Allah kita disampaikan oleh Allah di bulan yang mulia. Kalau ada saudara tetangga kita yang sakitnya ringan, di bulan Ramadan, boleh dia tidak puasa. Tapi dengan catatan ganti berapa banyak yang dia tinggalkan namanya qada. Artinya bisa diganti dengan waktu yang lain. Kalaupun memang seandainya kalau ada keluarga kita yang kalau seandainya dia berpuasa berpengaruh kepada kesehatannya, maka boleh tidak puasa. Tidak usah diganti qada juga boleh. Terus ganti apa? Ganti duit namanya fidyah. Puasa bisa ganti dengan duit, Pak. Haji juga sama. Ada orang tua yang udah mau berangkat karena kendala kesehatannya, boleh tidak berangkat gantikan anak? Boleh. Orang tua kita yang sekarang sudah wafat, kita badalkan hajinya, Nabi memerintahkan. Artinya haji juga bisa diganti dengan duit. Tapi sholat, tidak bisa diganti dengan duit. Dalam keadaan apapun. Uangnya banyak, dia harus sholat. Uangnya dikit, dia harus sholat. Orangnya sehat, dia harus sholat. Orangnya tidak sehat, dia harus sholat. Bisa jalan, tidak bisa jalan, harus sholat. Tidak bisa wudhu, dia harus diwudhuin. Tidak bisa tayamum, kita tayamumin dia. Berbeda dengan amalan yang lain. Makanya sholat menjadi barometer melihat orang baik atau tidaknya. Dalam Quran di surat Luqman. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita punya anak yang udah akil balik. Makanya Rasulullah SAW pun memberikan bimbingan. Bagaimana cara kita untuk membina anak-anak kita supaya dalam sholat. Mulai dari usia 7 tahun. Ingatkan mereka waktu sholat. Walaupun mereka tidak sholat di usia 7 tahun. Ingat karena ini udah waktu sholat. Tapi kalau udah menginjak 9 tahun, caranya sudah berbeda, sedikit keras. Buktikan kasih sayang kita dengan anak-anak kita. Untuk selalu disiplin di dalam sholat 5 waktu. Kenapa? Orang yang melalaikan sholat 5 waktu akan menjadi pemisah antara seorang anak dan ibu. Orang yang melalaikan sholat 5 waktu akan menjadi pemisah antara seorang istri dan suaminya. Orang yang melalaikan sholat 5 waktu akan menjadi pemisah dari keluarga besarnya. Salah kalau ibu membiarkan anak yang udah akil balik tidak sholat 5 waktu. Berarti ibu tidak sayang. Kalau kata anaknya, mama cerewet, mama sayang kalian nak. Mama ingin kalian menjadi anak mama sampai ke sorga. Tapi kalau kalian sudah berani meninggalkan sholat 5 waktu, dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar. Apa katanya? Qalu lam naku minal musallin. Pisah Pak kita dengan anak, tempatnya. Pisah Bu kita dengan suami. Jangankan kita manusia biasa. Anaknya Rasul saja, anaknya Nabi saja, Nabi Nuh alaihi salam. Pada saat air bah turun, kemudian dia berdoa, ya Rob, sesungguhnya mereka itu adalah bagian dari keluargaku. Apa jawaban Allah? Wahai Nuh, jangan menjadi orang yang bodoh. Sesungguhnya hakikatnya itu bukan anakmu. Salat 5 waktu akan menjadi pemisah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Buktikan kasih sayang kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, untuk disiplin mengingatkan, untuk disiplin mengerjakan dalam sholat 5 waktu, minimal sholat 5 waktu. Dan kalau kita mampu melaksanakan sholat 5 waktu ini, disiplin SKB-nya masuk, syarat ketentuan berlaku, insya Allah kita akan tercatat menjadi orang yang baik. Pemisah antara amalan-amalan yang lain. Sehebat apapun Pak, ada orang yang sedekah, tapi kalau tidak sholat, jangan harap itu akan menjadi kebaikan. Kalau ibu membiarkan suami tidak sholat, berarti ibu tidak sayang dengan suaminya. Kalau bapak membiarkan anaknya tidak sholat, berarti bapak tidak sayang. Bohong kalau ada orang tua bilang sayang, tapi membiarkan anaknya melalaikan sholat 5 waktu. Penting Pak sholat 5 waktu. Bahkan Rasulullah SAW pun memberikan gambaran pembeda antara orang-orang kafir. Tidak ada, kata Nabi, amalan yang apabila tidak kalian kerjakan maka bisa mengeluarkan kalian dari Islam. Sholat Pak. Makanya sholat ini akan menjadi barometer melihat orang baik atau tidak. Sekarang coba kita lihat ayatnya. Kalau kita mengerjakan sholat minimal lah 5 waktu, insya Allah kita akan tercatat sebagai orang baik. Quran surat Luqman. Surat 31. Ayatnya 1-5. Dalil Qurannya. Kalau orang yang sholat 5 waktu itu sudah mendapatkan gelar orang baik. Quran surat Luqman ayatnya 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun. Yang artinya alif lam mim. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah jamin. Yang jamin Allah. Di ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Orang yang mau mempelajari kandungan, minimal terjemahnya, dia selalu akan mendapatkan pembelajaran hidup, Pak. Kalau kita mau belajar Quran itu. Artinya kita bahas, kita baca di rumah sendiri. Maka dia akan selalu mendapatkan pembelajaran hidup yang disebut dengan hikmah. Dia akan mendapatkan pengalaman hidup langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belajar Quran itu Pak mulia. Dalam Quran surat 26 ayat 15, orang yang belajar Quran itu sedang belajar mukjizat. Orang yang belajar Quran itu Pak luar biasa, materinya langsung dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kalau misalnya kita diundang ikut seminar, pembicaranya profesor, doktor, MLC, MA, MSI misalnya. Dia mau nyampaikan apa? Hasil penelitian dia. Belum hebat Pak. Karena penelitian manusia. Kalau kita belajar Quran, belajar mukjizat dalam Quran surat 26. Surat Yunus, kalau kita belajar Quran itu materinya langsung dari Allah. Makanya Rasulullah SAW memuliakan orang yang belajar Quran. Khairukum man ta'alamal Quran. Subhanallah. Mulianya orang belajar Quran. Tinggal mau atau tidak kita. Nah selain kita kalau mau belajar Quran, kita akan dibimbing kepada jalan yang takwa. Kita akan mendapatkan pengalaman hidup Pak. Pengalaman hidup orang-orang yang baik. Pengalaman hidup orang-orang yang tidak baik. Kita akan selalu mendapatkan. Baik itu bermajlis maupun baca Quran sendiri di rumah. Tapi baca artinya. Berbeda dengan orang yang jauh dari petunjuk Allah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah bermajlis.
Betul dia akan mendapatkan hikmah hidup, pembelajaran hidup. Kapan dia mendapatkan pembelajaran hidupnya orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah? Nanti pas dapat musibah baru dapat hikmah. Hilang kesehatan baru dapat hikmah pembelajaran hidup. Hilang anggota tubuh baru dapat pelajaran hidup. Hilang harta dibakar oleh Allah baru dapat pembelajaran hidup. Tapi tidak bagi orang yang mau mempelajari ilmu syar'i. Dia akan selalu mendapatkan pembelajaran hidup tanpa harus dapat musibah. Banyak pak orang pak, dulu kaya sekarang udah miskin. Baru dapat pembelajaran hidup. Ternyata sudah hilang kesehatan baru dapat pembelajaran. Tapi insya Allah kita yang suka mempelajari Quran, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, insya Allah kita tanpa harus mendapat musibah, kita akan selalu mendapatkan pembelajaran hidup. Nah untuk apa hikmahnya? Di ayat yang ketiga Allah katakan, hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran itu, minimal terjemahnya, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Ada kata baiknya di situ. Siapa orang yang baik itu? Ayat berikutnya Allah kasih tahu, yaitu nunjukin siapa orang yang baik. Yang pertama Allah katakan, alladzina yuqimunas shalah, minimal dia salat 5 waktu. Doakan anak-anak, Pak. Selain kita disiplin ngajak mereka, doakan mereka. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan salat. Karena kalau ada orang yang melalaikan salat, maka akan menjadi pemisah bagi dirinya terhadap keluarganya. Menjadi pemisah antara suami dan istri, tempatnya berbeda. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen menjadi orang baik, jangan tinggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan apapun. Kalau yang lain masih bisa diwakilkan dengan uang. Kalau yang lain masih bisa kita diwakilkan dengan waktu yang lain. Tapi sholat tidak bisa diwakilkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah minta, kalau dalam perjalanan sholatlah sambil jalan. Kalau dalam kendaraan, sholatlah di atas kendaraan. Artinya dalam keadaan apapun, kondisi apapun, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Makanya dalam Al-Quran sholat 5 waktu ini termasuk amalan yang paling berat. Ayatnya ada paling berat. Makanya insya Allah kalau ada orang yang sudah bisa menjaga sholat 5 waktu, yang lain baik insya Allah. Karena yang lain itu enteng, tidak berat. Yang paling berat itu sholat Pak dalam Quran. Karena memang dia dituntut dalam keadaan apapun. Yang kedua udah kita bahas, berarti kita masuk yang ketiga. Ciri-ciri sifat-sifat ahli surga di yang ketiga ini siapa mereka? Pada akhir malam. Mereka sedikit tidur. Nah ini kita harus belajar Pak. Makanya di Islam itu ada waktu-waktu yang dianjurkan untuk tidur. Tapi memang kebalikannya, ada waktu-waktu kita yang dilarang tidur. Kenapa? Hikmahnya di waktu-waktu ada saat-saatnya kita dianjurkan untuk tidur, bahkan dianjurkan, bahkan disunnahkan. Karena tidur di waktu itu lebih mengenyangkan, walaupun sedikit. Setelah sholat Isya, kalau yang tidak ada kepentingan dalam Quran surat Muzammil ayat 20, Allah mengetahui bahasanya di antara kamu ada yang mencari karunia kecuali orang ini. Allah mengetahui bahasanya di antara kamu ada yang sakit kecuali orang ini. Allah mengetahui bahasanya di antara kamu ada orang yang berjihad di jalan kami. Nah orang 3 ini. Kalau tidak termasuk orang 3 ini, sudah sholat Isya dianjurkan segera tidur. Karena tidur setelah Isya lebih mengenyangkan ketimbang tidur dari jam 11 sampai kebagian. Sama kayak anjuran Nabi, kita tidurnya kapan? 1 jam, setengah jam sebelum azan zuhur. Itu lebih mengenyangkan ketimbang tidur setelah sholat zuhur. Sama kayak kita dianjurkan Rasulullah SAW, kata Nabi, sebaik-baik puasa saudaraku Daud, sebaik-baik tidurku saudaranya Daud. Kapan tidurnya Nabi Daud? Yang dianjurkan Nabi 1/4 jam sebelum azan subuh. Kenapa? Karena malam harinya dia tidak tidur. Nah di waktu-waktu ini tidur sedikit kenyang Pak. Hikmahnya, sunnahnya. Tidur sedikit di waktu ini kenyang. Nah ini kita butuh belajar. Nah apa amalan-amalan orang-orang yang soleh terdahulu, yang malam harinya dia tidak tidur tadi? Yang pertama dia harus tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Jadi kalau kita sudah jalan sholatnya 5 waktu Pak, tambahlah tahajud itu malam hari. Minimal 2 rakaat. Tutup witir 1 tidak apa-apa. Witir di awal boleh, witir di akhir lebih afdal. Kalau seandainya di keluarga kita suami belum biasa tahajud, istri belum biasa tahajud, anak-anak belum biasa tahajud, tahajud berjamaah boleh Pak. Untuk membiasakan. Tapi kalau seandainya suami udah biasa, istri udah biasa, anak-anak udah biasa tahajud, maka yang lebih afdal sholat tahajud itu sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk membiasakan, itu ada pernah dicontohkan. Untuk membiasakan boleh.
Nah kalau sudah sholat kita jalannya 5 waktu udah oke, SKB-nya udah kita penuhin, tambahlah. Kenapa? Amalan tahajud ini salah satu termasuk amalan-amalan orang-orang yang soleh. Salah satu cara mendapatkan gelar orang soleh itu harus ada tahajud. Orang yang bertahajud Allah siapkan kedudukannya mulia. Nama tempatnya Maqam Mahmuda. Coba kita buka Quran surat 17. Amalan yang ketiga, sifat-sifat ahli surga, mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Yang mereka lakukan malam harinya salah satunya tahajud. Surat 17 ayat 78 ayatnya sampai 79. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sifat ahli surga yang ketiga, mereka sedikit sekali tidur malam hari. Itu ibadah. Nah, salah satu ibadah yang bisa dikerjakan malam hari, satu tahajud. Makanya tahajud itu, Pak, sholat yang paling abdol. Setelah sholat 5 waktu itu tahajud. Makanya kalau bisa di keluarga kita ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak untuk tahajud. Untuk membiasakannya bareng, tidak apa-apa berjamaah. Bacanya dijaharkan. Tapi kalau udah biasa tahajud sama-sama keluarga, udah yang paling abdol itu adalah sendiri-sendiri. Itu lebih abdol. Tapi untuk membiasakan boleh. Mulai 2 rakaat, witir 1. Nggak usah banyak-banyak. Jangan memaksakan diri untuk amalan yang sunnah. Yang penting istiqomah. Nggak harus 8. Percuma kalau 8 sholatnya kayak senam. 8 tapi sholatnya kayak senam. Nggak ada tumak ninahnya. Mending 2 tapi tumak ninah. Ya. Kalau udah baik tambah lagi. Nah jadi amalan malam hari mereka sedikit tidur itu mereka tahajud. Setelah sholat 5 waktu mereka tahajud. Nah apalagi kalau ada yang mau nambah 1 lagi, Pak. Nah kalau kita mau nambah amalan yang 1 ini, tapi malam ngerjainnya di waktu tahajud. Dalam Quran surat Muzammil itu tahajud itu mulai dari jam 11 dalam Quran surat Muzammil. Sampai di ayat yang selanjutnya itu akhir malam. Nah di waktu tahajud ini tambah 1 amalan lagi. Kalau kita berani nambah 1 amalan ini, dapat gelar orang soleh langsung, Pak. Apa amalannya? Baca Quran. Perintahnya baca Quran. Ada dalam Quran surat Ali Imran. Yang bacaannya dalam Quran, penjelasannya dalam Quran surat Muzammil, yang membaca Arab dan arti. Tadaburin. Karena kalau cuma baca Quran, sebenarnya kalau tahajud kita udah baca Quran. Tapi dalam surat Muzammil, dalam tafsir itu bukan. Baca Quran yang Arabnya kita baca, artinya juga kita baca, kita renungin. Minimal 2 ayat. Jangan 1 ayat, karena kalau 1 ayat nanti ada Yasin, tidak ada artinya. Yang minimal 2 ayat. Ada Shod, minimal 2 ayat. Tidak usah banyak, yang penting jangan membebani diri dengan amalan yang sunnah. Karena kalau biasanya ibadah, kalau udah kita membebankan sesuatu yang besar, ujung-ujungnya tidak istiqomah. Karena Allah lebih mencintai sedikit tapi istiqomah. Nah makanya untuk amalan selain dari yang wajib, jangan membebani diri. Tidak apa-apa 2 rakaat, tapi tumak ninahnya dapat, khusyuknya dapat. Nah sekarang kita lihat. Sholat 5 waktu, tahajud minimal 2 rakaat, tambah witir 1, tiap malam baca Quran. Kenapa istimewanya malam baca Quran? Pak, dalam Quran surat Muzammil kata Allah, malam hari itu bacaanmu lebih mengena. Karena siang hari kamu sibuk sekali. Kadang-kadang di tengah majelis saja, Pak. Tubuh kita ada di sini, hati kita udah kemana-mana. Lagi sholat, kadang-kadang saking sibuknya orang tuh sibuk. Lagi sholat, sibuk buat makanan. Saking sibuknya manusia kalau siang hari lagi sholat, hatinya penuh dengan kegiatan. Nah tapi kalau malam enggak. Makanya kata Allah, bacaan malam itu lebih mengena. Makanya ada keistimewaan. Walaupun pagi baca Quran itu bagus, walaupun sore baca Quran itu bagus, tapi malam dalam Quran lebih bagus. Makanya kalau seandainya kita sholat 5 waktu udah jalan, tambah tahajud 2 rakaat, witir 1, tambahlah 1 lagi. Tiap malam rutinkan. Baca Al-Quran minimal 2 ayat dibaca artinya. Dalilnya dalam Quran
surat Ali Imran. Dan Allah akan mengakui mereka itu orang-orang yang soleh. Surat Ali Imran ayatnya 112 sampai 113. Quran surat Ali Imran ayatnya 112 sampai 113. Duribat salaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan orang-orang yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka akan terhina di mana saja mereka berada. Orang yang tahu petunjuk Allah akan dibimbing kepada jalan yang takwa. Bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau orang yang jauh dari petunjuk Allah, dia akan terhina di dunia dan di akhirat. Jauh dari petunjuk, tidak ngerti aturan itu akan terhina di dunia dan di akhirat. Nah kecuali kata Allah kalau mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan perjanjian dengan manusia. Nah kalau tidak, kata Allah, mereka akan mendapatkan murkanya Allah. Ciri-ciri orang dapat murka Allah itu dia selalu susah. Diliputi kesengsaraan. Dapat uang jadi masalah, tidak dapat uang jadi masalah. Suami pulang jadi masalah, tidak pulang jadi masalah. Jadi serba salah. Itu ciri-ciri orang kena murka Allah itu. Nah kemudian di ayat yang selanjutnya Allah katakan mereka itu seluruhnya tidak sama Pak. Beda-beda. Maka dalam Quran surat 6 ayat 132, Allah tuh punya derajat. Di sisi Allah punya derajat. Yang derajat itu berbeda-beda. Yang membedakan derajat kita di hadapan Allah dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian. Allah tidak melihat kedudukan kalian. Tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Kalau sholat 5 waktu insya Allah udah semua. Belum tentu dia tahajud. Makanya orang yang udah punya tahajud punya derajat. Kalau udah tahajud, sholat 5 waktu dia udah tahajud, belum tentu dia mentadaburi Quran, baca Quran malam hari. Makanya kita harus punya amalan ini. Karena di dalam ayat ini yang membedakan kita di hadapan Allah itu adalah amalan kita masing-masing. Dengan kita ada sholat 5 waktu, insya Allah orang udah sholat 5 waktu, tapi kita punya tahajud. Belum tentu semuanya punya tahajud, maka udah beda kedudukan kita. Kalau kita udah punya tahajud, apalagi kalau tiap malam kita baca Quran minimal 2 ayat. Tapi waktu malamnya, kalau pagi banyak insya Allah sama. Nah makanya di dalam ayat ini mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka bersujud tahajud. Baca Qurannya yang masih jarang Pak. Makanya kita harus ada minimal lah 2 ayat, tidak usah banyak-banyak. Tapi baca artinya renungin, udah selesai. Antara jeda tahajud itu. Dan kalau kita punya 3 amalan ini malam hari, sholat 5 waktu, tahajud, ada witirnya 1, baca Quran minimal 2 ayat. Kita baca pahamin, maka Allah beri nama orang-orang yang soleh. Mana ayatnya? 1 ayat berikutnya 114. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Mereka termasuk orang-orang soleh. Kata siapa, Pak? Kata Allah, bukan kata kita. Ngajak anak tahajud itu berbuat baik, amal ma'ruf nahi mungkar. Ngajak suami tahajud berjamaah itu amal ma'ruf nahi mungkar, ngajak kebaikan. Nyuruh anak sholat itu mencegah dari kemungkaran. Dan kalau kita punya 3 amalan ini, sholat minimal 5 waktu, ada tahajud, syukur-syukur yang lainnya udah ada tuh, Masya Allah. Maka langsung kata Allah, mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Kalau udah termasuk di golongan ini, Pak, Masya Allah. Mungkin ada di antara kita, orang tua kita udah tidak ada lagi. Ibu udah tidak ada lagi, bapak tidak ada lagi. Atau mungkin ada yang udah bapaknya tidak ada, tapi ibu masih ada. Atau dua-duanya udah tidak ada. Kalau penuhin syaratnya. Penuhin syarat dari Allah. Tapi jangan juga kita ngaku-ngaku sebagai orang soleh. Tapi paling tidak kita penuhin syaratnya. Doakan orang tua kita, Pak. Kalau kita sudah penuhin syaratnya, insya Allah doa kita sudah dijamin. Karena Rasulullah SAW setiap anak cucu Adam wafat, maka 3 perkara yang masih didapat orang tuanya. Salah satunya doa anak yang soleh, Pak. Doa anak soleh itu mustajabnya luar biasa, Pak. Tidak butuh waktu mustajab, doanya diterima. Apalagi kalau seandainya orang ini berdoa di waktu mustajab. Orang tua kita yang sudah di barzah butuh doa kita. Butuh kita menjadi anak yang soleh. Tidak perlu datang-datang ke kuburan tapi sholat tidak. Doain tapi tidak baik dengan tetangga. Itu tidak penting. Yang penting kita jadi anak soleh-soleha dulu. Lakukan amalan-amalan soleh-solehanya. Penuhin amalannya. Kalau udah kita penuhin, doakan orang tua kita, Pak. Rabbirfirli wali walidayya. Walil mu'minin yauma yakumul hisab. Yang mestinya ibu di barzah ada masalah, yang mestinya ibu tadi ada derajatnya rendah di barzah, dengan doa anak yang soleh tadi, Pak, terangkat derajat orang tua kita, Pak. Yang mungkin ada orang tua kita derajatnya rendah di barzah, Pak, dengan doa kita karena kita memenuhi syaratnya, terangkat doa mereka. Bisa ngangkat derajat harkat martabat orang tua kita walaupun mereka sudah di barzah. Orang tua akan merasakan kebaikan kita dengan doa-doa kita. Penuhin syaratnya. Karena Allah punya syarat untuk jadi anak yang soleh-soleha. Dan yang luar biasanya lagi, Pak. Kalau kita sudah termasuk di kelompok golongan orang-orang yang soleh ini. Subhanallah. Seluruh apapun kebaikan kita Allah terima. Mata kita melakukan kebaikan Allah terima. Lisan kita melakukan kebaikan Allah diterima. Tangan kita melakukan kebaikan Allah terima. Kaki kita melakukan kebaikan Allah terima. Telinga kita melakukan kebaikan Allah terima. Dan kalau udah diterima pasti dapat pahala, Pak. Baru kita bisa. Hari ini sedekah, ya Allah, pahalanya buat orang tua kita. Yang tadinya orang tua kita kurang amal solehnya, bertambah amal soleh. Kenapa? Doa dan amal yang kita berikan kepada mereka. Karena ada jaminan, Pak. Orang yang soleh itu seluruh amalan kebaikannya diterima. Mana ayatnya? Satu ayat berikutnya. 115. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan tidak ada yang mengingkarinya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Dan apapun kebaikan mereka, yang anak-anak soleh tadi, Pak, yang termasuk di kelompok orang-orang yang soleh, yang termasuk di golongan orang-orang yang soleh tadi, apapun kebaikan yang mereka lakukan, tidak ada yang mengingkarinya lagi. Maksudnya tidak ada yang nolaknya lagi, artinya diterima semua. Doa mustajab, amalan diterima, otomatis dapat pahala, Pak. Amalan itu kalau diterima dapat pahala. Makanya kita di dalam Islam itu ada syarat sah sholat, ya kan? Syaratnya penuhin. Apakah kalau syarat sahnya terpenuhin udah diterima? Belum tentu. Ada ayatnya dalam Quran, fawailul lil musholin, udah sholat tidak diterima. Dalam Quran surat Al-Baqarah udah sedekah tidak diterima, tapi tidak berlaku untuk orang-orang yang soleh. Semua kebaikan yang dia lakukan Allah akan terima. Wajar kalau dia jadi ahli sorga, Pak. Penuhin syarat dari Allah. Mari kita belajar untuk jadi anak-anak yang soleh.
Orang tua tuh butuhnya itu, Pak. Karena setiap kebaikan apa yang kita lakukan kalau diterima itu akan menjadi amal jariah buat mereka. Kalaupun tidak kita khususkan buat mereka, pahala sedekahnya tidak kita kasih, tetap aja mereka dapat. Kenapa wasilah kita bisa seperti ini? Tentu wasilah orang tua kita juga. Maka kebaikan mereka akan mengalir sampai, tapi kalau kita belum baik, jangankan doain untuk orang tua, doain diri kita saja tidak diterima. Kalau kita belum jadi orang baik, jangankan kita ngasih pahala untuk orang tua kita, pahala kita aja belum diterima. Gimana mau ngasih orang tua kita? Gimana mau doain orang tua kita? Maka penuhinlah syarat Allah. Tapi juga jangan juga ngaku-ngaku sebagai orang soleh. Udah tergabung dari 4 amalan tadi, karena yang keempatnya istighfar. Bermohon ampun dia udah termasuk di dalam ayat ini. Jadi kalau udah orang soleh itu rajin berdoa. Kita masuk ke season yang terakhir. Di dalam harta mereka disediakan buat orang miskin meminta dan tidak meminta. Kalau kita pengen jadi ahli sorga, Pak, syaratnya harus senang sedekah. Orang yang kikir itu tidak diterima sholatnya, Pak. Orang yang kikir itu orang keji. Orang kikir itu orang sombong. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita pengen jadi ahli sorga, syaratnya yang terakhir itu harus senang sedekah. Melihat orang senang sedekah dengan tidak itu dari mana? Dari ayat itu juga. Dia berprinsip di dalam hartanya disediakan buat orang miskin meminta dan tidak meminta. Caranya yang minta kasih, yang tidak minta juga kasih. Bila perlu orang yang tidak minta kita tawarin. Ibu dari mana? Ibu minta-minta ya? Enggak, minta ya kasih. Itu yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fastabikul khairat. Orang berlomba-lomba minta kasih, enggak minta kasih itu baru berlomba. Tapi kalau nunggu orang minta berarti dia tidak berlomba-lomba. Santai. Orang yang menjaga diri dari sifat kekikiran, dalam Quran dijamin beruntung deh, Pak. Orang yang menjaga dirinya dari sifat kekikiran, karena sifat asli manusia itu kikir. Dan insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang beruntung kalau dia bisa menjaga sifat dari kekikirannya. Nah, coba kita lihat langsung ke poinnya. Orang yang suka sedekah, itu akan menjadi ahli sorga. Quran surat At-Taubah ayatnya 99. Surat At-Taubah ayatnya 99. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha kurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yaitu surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Janji Allah surga yang suka sedekah. Baik itu zakat, baik itu infak maupun sedekah. Tapi ini bagian infaknya. Makanya infak terbaik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau berikan untuk fisabilillah, 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu, itu lebih besar pahalanya. Kalau untuk infak, Pak, kalau pengen dapat pahala yang besar buat kita sebagai anak, pertama orang tua. Infak tapi bukan sedekah. Kalau infak yang terbaik 1 orang tua. Yang kedua siapa? Buat kita laki-laki yang udah punya keluarga, sedekah terbaik, infak yang terbaik kita ke siapa? Istri. Infak terbaik kita setelah orang tua untuk laki-laki itu istri. Baru yang keempat, yang kelimanya anak yatim orang miskin. Dalam Quran surat 90 ayat 15 dan 16, surat 8 ayat 75. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu lebih berhak ketimbang orang-orang yang tidak punya hubungan kerabat. Dalam Quran surat 90 ayat 15 dan 16,
berikan hartamu kepada orang-orang miskin yang ada hubungan kerabat, orang yatim yang ada hubungan kerabat. Kerabat dulukan. Jadi kalau dapat duit untuk versi infak, yang terbaik itu orang tua, istri, keluarga. Tapi kalau orang tua infak ke anak, dalam hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik sedekah orang tua kepada anak memberikan ilmu, sekolah. Tapi kalau suami, setelah orang tua, ibu, bapak, itu sedekah infak terbaiknya ke istri. Baru yang keempat, orang-orang yang dalam perjalanan. Nah itu yang terbesar, Pak. Ini versinya infak. Makanya salah satu amaliyah, bukan lisaniyah. Salah satu cara mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, kalau untuk lisaniyahnya banyak-banyak bersolawat, benar. Tapi amaliyahnya infak. Syafaat itu ada di orang tua kita masing-masing, Pak. Tidak akan berhak orang yang rajin ibadah tapi dia tidak baik dengan orang tua, tidak bakal dapat syafaat, tidak. Kalau kita pengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW selain bersolawat, infak. Karena di dalam ayat ini dijamin mendapatkan solawat. Indallahi wa solawati rasul. Solawat, syafaat. Yang kata Nabi, semua Nabi itu mempunyai doa, tetapi doa aku tidak aku pakai selama di dunia untuk menolong kalian pada saat di padang mahsyar. Nah salah satu cara mendapatkannya, bentuk amaliyahnya infak. Nah kalau pengen yang dapat syafaat-syafaat, pertolongan Allah melalui Rasulullah SAW, salah satunya dengan infak. Nah mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya wawasan, semoga bertambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah yang semakin membuat kita dekat pada Allah, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.